Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu, karena Engkau, Tuhan yang bertahta di atas alam semesta ini, adalah Bapa surgawi bagi kami, oleh karena penebusan darah Kristus. Kami bersyukur oleh karena tangan kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bertahtalah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami satu persatu, biarlah menjadi pengajar utama di tengah-tengah kami, menunjukkan kepada kami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan apa yang Kau kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman yang mendasari perenungan kita ambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Pengharapan di tengah duka. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah Anda mengalami keadaan yang pahit di dalam kehidupan Anda? Satu keadaan yang menggentarkan sendi-sendi kehidupan, yang membangkitkan rasa marah, kecewa, sedih, malu, frustrasi, kalah, putus asa. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami keadaan demikian. Sabtu Sunyi adalah hari yang gelap bagi mereka, malam yang seolah-olah tanpa bintang. Guru yang mereka kasih, Mesias yang diharapkan, pemimpin yang mereka kagumi, pembuat mujizat itu, ditangkap oleh pemuka-pemuka agama, diadili, tidak berdaya, disalibkan, mati, dan sekarang terbaring di kubur Yusuf Arimatea. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus terbaring di kuburan. Pengharapan yang hancur, seolah-olah masa depan tidak ada lagi. Sayangnya, dalam keadaan demikian, murid-murid tidak ingat akan perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus kepada mereka. Bukankah berulang kali Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada mereka bahwa peristiwa ini akan terjadi, bahwa Tuhan Yesus akan menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Murid-murid tidak mengingat perkataan itu. Murid-murid tidak mempercayai perkataan itu. Justru ironisnya, para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menjadi musuh Tuhan Yesus, yang memusuhi Tuhan Yesus, ingat dan memperhatikan perkataan Tuhan Yesus itu. Mereka datang kepada Pontius Pilatus dan berkata, orang ini berkata 3 hari lagi akan bangkit dari kematian. Tapi mereka bukannya menanggapi perkataan Tuhan Yesus dengan iman. Mereka menanggapi perkataan Yesus dengan cemoohan dan dengan kecurigaan. Jangan-jangan muridnya akan merancangkan tipu daya bagi masyarakat. Kelihatannya Tuhan Yesus kalah, terbaring dalam kuburan dan tidak berdaya. Hancurlah semua pengajarannya dan murid-murid terpuruk di dalam duka. Tapi tidaklah demikian kenyataannya. Tuhan Allah masih memegang kendali. Ia tidak kehilangan kuasa. Ia tidak kalah. Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Perkataannya akan digenapinya. Sabtu sunyi bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi Sabtu sunyi sekedar transisi dari kematian kepada kebangkitan. Waktu tunggu, satu peralihan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Sabtu sunyi ialah bahwa Tuhan senantiasa hidup dan berkuasa. Ia memegang kendali atas alam semesta dan atas hidup kita. Karena itu, di dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan bagi seluruh jalan kehidupan kita, juga ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang menyusahkan, yang menimbulkan duka, kecewa, marah, dan sebagainya. Dengan pengakuan iman itu, marilah kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Datang kepadanya dalam ucapan syukur bahwa Tuhan kita hidup dan berdaulat di atas hidup kita, di atas alam semesta ini. Marilah membawa hidup kita dan persoalannya, meminta pertolongan dari Dia, meminta hikmat dan kuasa untuk menemukan jalan keluar bagi peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Marilah kita mengingat dan memaknai dan mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Bukankah di dalam kitab Ibrani, Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bukankah Dia berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jika kita memaknai dan mempercayai perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat kekuatan di tengah-tengah kesusahan kita. Maka kita akan mendapat terang ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Sabtu sunyi bukanlah akhir segala sesuatu. Sabtu sunyi hanyalah satu peralihan dari kematian menuju kebangkitan. Kesulitan hidup adalah perjalanan untuk kita membuktikan lagi bahwa Allah kita hidup, berkuasa, mengasihi, dan bersedia menolong kita. Jika kita hidup dengan cara demikian, maka kita sedang membawa kesaksian kehidupan kita bagi dunia ini, bahwa Tuhan kita hidup, dan Dia menyertai kita, dan Dia bersedia untuk menolong kita. Marilah kita senantiasa membawa hidup kita kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita mengakhiri dengan doa. Tuhan, sekali lagi kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkaulah Allah kami yang hidup,
Allah kami yang berdaulat. Sabtu Sunyi bukanlah akhir segala sesuatu, tetapi sekedar peralihan dari kematian menuju kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kami. Engkau, Allah yang senantiasa hidup, senantiasa berdaulat. Engkau menyediakan dirimu untuk menyertai kami dan untuk menolong kami sebagai umat-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup mendekatkan diri kepada Engkau, menghargai dan mempercayai perkataan-Mu, supaya kami mendapat tuntunan dan kekuatan darinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.